Mohon diyakinkan bahwa Kemendikbud tidak akan membuat keputusan seperti ini tanpa ada basisnya, tanpa ada standarnya. Makanya kita telah menarik inspirasi dari berbagai macam asesmen dari seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nadiem Makarim legalkan seks bebas dan LGBT di kampus. Menteri otak mesum, rakyat dan ormas Islam tak akan tinggal diam. Anggota DPR, Permendikbud 30 legalkan seks bebas dan LGBT asal korban setuju. Kelora.com. Saya yakin maksud dan tujuan dari peraturan menteri ini ingin menghilangkan kekerasan seksual di dunia kampus. Namun sayangnya peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila atau asusila yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktek perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis. Sebab itu, Permendikbud Ristek nomor 30 2021 ini harus dicabut dan segera direvisi dan dilengkapi. Permendikbud ini harus sejalan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menugaskan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak sekali kejanggalan dan sangat kental dengan poin dalam draft RUU penghapusan kekerasan seksual RUU PKS yang telah ditolak oleh masyarakat luas. Di sini rasa keprihatinan saya ketika suatu produk peraturan yang sejatinya dapat menjadi kekuatan besar dalam perlindungan dunia pendidikan justru malah dijadikan alat untuk menghancurkan nilai-nilai yang tertanam di dalam dunia pendidikan, terutama menjauhkan para mahasiswi kepada ajaran agamanya. Dengan kehadiran Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021, substansi perdebatan pun sama. Ya, pertanyaannya adalah apakah yang kita larang hanya zina dengan kekerasan? Bagaimana dengan zina dengan suka sama suka? Itu pertanyaan mendasar perdebatannya. Hal-hal seperti ini harus kita bahas. Karena undang-undang itu adalah social engineering. Dia harus komprehensif. Tidak boleh menyisakan satu ruang yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Mereka yang suka sama suka, tidak ada sanksi hukumnya. Mereka yang melakukan LGBT suka sama suka tidak ada sanksi hukumnya. Padahal yang paling banyak kasus tentang kehamilan luar nikah atau kemudian berdampak kepada aborsi adalah persoalan suka sama suka. LGBT suka sama suka yang beberapa kasus tertangkap di hotel diakui oleh Menteri Kesehatan mereka penyumbang penyakit AIDS. Kemudian ormas Islam ini dan politisi di DPR di Senayan sampai pada kesimpulan bahwa peraturan Menteri Dikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu melegalkan seks bebas. Ini berkaitan karena dalam aturan itu disebutkan bahwa yang disebut sebagai kekerasan seksual itu dengan kondisi sebagai tanpa persetujuan korban. Artinya apa? Kalau ada persetujuan korban itu berarti bukan seks. Suka sama suka. Kalau ada persetujuan dari korban itu berarti bukan kekerasan seksual karena itu adalah suka sama suka. Begitulah yang mereka tafsirkan dari peraturan Menteri Mendikbud tadi itu. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Anggota DPR,
Permendikbud 30 legalkan seks bebas dan LGBT asal korban setuju. Kelora.com. Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi 10 DPR, Sakinah Al-Jufri, yang menyoroti frase tanpa persetujuan korban dalam Permendikbud tersebut. Menurutnya, frase tersebut justru dapat melegalkan seks bebas di lingkungan kampus. Fatalnya, Permendikbud ini membuat frasa tanpa persetujuan korban. Ini artinya Mendikbudristek sama saja melegalkan secara diam-diam seks bebas dan perbuatan menyimpang LGBT di kampus, asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya. Ini merusak generasi bangsa, kata Sakinah dalam keterangannya, Senin 8 November. Menurut politikus PKS itu, kategorisasi kekerasan seksual yang disusun Kemendikbudristek berpedoman pada nilai dan norma agama, adat dan budaya Indonesia, sehingga bukan hanya berdasarkan pada kesepakatan dua pihak. Nah, sebaliknya jika dilakukan dengan persetujuan korban, dilakukan dengan dalih suka sama suka, berarti tidak merupakan kekerasan seksual. Perbuatan ini dengan atau tanpa persetujuan korban tetap salah dan tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat yang luhur serta budaya luhur bangsa kita, tuturnya. Selain itu, Sakinah juga mempertanyakan fungsi satuan tugas atau satgas yang diusulkan dalam Permendikbudristek. Ia khawatir pembentukan satgas yang bertujuan untuk menangani kekerasan seksual di kampus akan menambah daftar panjang tugas perguruan tinggi. Harus dibentuknya satuan tugas dan pelaksanaan pelatihan serta menyediakan akomodasi serta sarana prasarana pendukung seperti rumah aman justru menambah beban baru bagi kampus maupun sivitas perguruan tinggi, ujar dia. Semakin menumpuk tugas yang dibebankan perguruan tinggi, dikhawatirkan berimbas pada tidak fokusnya perguruan tinggi menjalankan tugas pokoknya, yaitu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kalau tidak fokus, maka tidak akan tercapai tujuan utama perguruan tinggi tersebut, lanjutnya. Ia mendorong Kemendikbudristek mencegah kekerasan seksual yang kerap terjadi di perguruan tinggi. Namun, hal tersebut perlu dicapai melalui aturan yang benar. Kita sepakat perbuatan zina dan penyimpangan LGBT harus diberantas guna melahirkan generasi yang bermartabat, menjaga moral bangsa, namun dengan peraturan dan muatan yang benar sesuai dengan kaidah perundang-undangan, agama, dan norma bangsa yang luhur, pungkasnya. Sebelumnya, Majelis Ormas Islam yang terdiri dari 13 ormas Islam tak termasuk PBNU dan Muhammadiyah yang meminta agar Permendikbud itu dicabut. MUI menilai bahwa Permendikbudristek tersebut secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinahan dan dengan demikian akan mengubah dan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus. Yang semestinya perzinahan itu kejahatan malah kemudian dibiarkan, ucap Ketua MUI Nazar Haris dalam rilisnya, Senin 2 November. Nadiem disebut legalkan seks bebas kampus. Hersubeno sengaja dibuat penuh nuansa liberal. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim disebut legalkan seks bebas di kampus. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menuai polemik. Sontak aturan yang ditandatangani oleh Menteri Nadiem Makarim itu mendapat kritik pedas dari berbagai pihak, salah satunya ormas Islam dan politikus PKS. Terkait hal tersebut, kolumnis sekaligus pengamat kebijakan publik Hersubeno Arif menilai bahwa aturan itu terkesan sengaja dibuat oleh para penyusun di kursi Kemendikbudristek. Saya kira frasa tanpa persetujuan korban ini bukan tanpa sengaja. Apalagi setiap ayat dan pasal tersebut disebutkan tanpa persetujuan korban, ini memang sejak awal para penyusun peraturan Mendikbudristek dengan sengaja memasukkan frasa itu, kata Hersubeno dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops.id pada Senin 8 November 2021. Hersubeno juga mengatakan bahwa jangan salahkan publik apabila banyak yang menafsirkan bahwa aturan itu seakan bernuansa bebas, terbuka, layaknya paham liberal yang banyak dianut bangsa barat. Apalagi peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021 juga tampak tidak mengindahkan nilai-nilai serta norma keagamaan yang tertanam dalam Pancasila, khususnya sila pertama.
Dengan begitu, kita bisa menafsirkan bahwa kalau dengan persetujuan korban, maka itu bukan kekerasan dan bukan pelanggaran. Di sini yang jadi masalah, saya kira kenapa kemudian banyak politisi, banyak para pengkritik bahwa peraturan menteri ini nuansanya liberal dan tidak mengindahkan aturan agama serta norma yang dikandung dalam Pancasila. Jelas Heri Subeno. Karena bagaimanapun juga Pancasila merupakan rumusan yang mengandung norma-norma agama, sebagaimana yang ada pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sambungnya. Pembawa acara di Forum News Network ini juga menegaskan seharusnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat pemerintah bisa mengedepankan nilai Pancasila sehingga bisa menghindari potensi polemik di masyarakat. Jadi seharusnya tiap aturan bisa menjiwai norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Inilah yang sekarang banyak dipersoalkan, imbuhnya. Dikabarkan sebelumnya, Majelis Ormas Islam yang terjadi dari 13 Ormas Islam tak termasuk PBNU dan Muhammadiyah meminta agar Permendikbud itu dicabut karena dinilai bisa melegalkan zina di kampus. MUI menilai bahwa Permendikbud Ristek tersebut secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinahan dan dengan demikian akan mengubah dan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus yang semestinya perzinahan itu kejahatan malah kemudian dibiarkan, ucap Ketua MUI Nazar Haris dalam rilisnya Senin 2 November. Menurut Nazar Haris, di antara poin yang dikritisi dan ditolak oleh MUI antara lain terkait paradigma seks bebas berbasis persetujuan atau sexual consent yang memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktivis seksual bukan nilai agama, tapi persetujuan dari para pihak. Selama tidak ada pemaksaan, telah berusia dewasa dan ada persetujuan, maka aktivitas seksual menjadi halal meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Permendikbud ini juga menurut MUI berpotensi memfasilitasi perbuatan zina dan perilaku penyimpangan seksual atau LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, ujarnya. Sementara Persyarikatan Muhammadiyah meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk mencabut peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Pihaknya menilai ada pasal dalam Permendikbud tersebut yang bermakna legalisasi seks bebas di kampus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan atau Diktilitbang, pimpinan Pusat Muhammadiyah yakni Lincoln Arsyad selaku Ketua dan Muhammad Sayuti sebagai Sekretaris pada Senin 8 November 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kata Lincoln dikutip dari keterangan tertulisnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah kami, mahasiswa Indonesia